Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji Tuhan bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup ini. Episode 02 kali ini merupakan sambungan dari episode sebelumnya, di mana kita sudah membahas mengenai komponen dan checkpoint pada saat kita melakukan inspeksi lower mesin atau undercarriage. Serta di episode 01 kami sudah kenalkan para tokoh yang terlibat di dalam cerita edukasi ini. Mari kita simak cerita dalam episode 02. Raka Guring yang berada di kantor pusat memberikan arahan kepada Dana si Roger untuk memastikan kembali posisi seluruh attachment dan hydraulic cylinder, serta pastikan inspeksi dilakukan bertahap dimulai dari area bawah terlebih dahulu. Begitu instruksi Raka Guring kepada rekannya yang berada di lapangan, sambil memonitor secara langsung seluruh pergerakan yang ada di lapangan sehingga memastikan keselamatan kerja dan tahapan inspeksi berjalan sesuai dengan rencana. Dana si Roger yang berada di lapangan memberikan informasi kepada Raka Guring bahwa bucket ekskavator Titan sedang berada di posisi paling bawah dan pas bertumpu pada dasar tanah. Ekskavator Titan ini merupakan tipe sopel ekskavator, di mana proses digging atau menggali serta memindahkan materialnya menggunakan mekanisme sapuan atau swing bucket dari area bawah ke atas. Berbeda dengan ekskavator kecil pada umumnya. Drone rumah teknik diterbangkan kembali menuju area bucket yang paling vital, yaitu bagian kuku bucket atau tit bucket. Dengan desainnya yang tirus dan menajam pada bagian ujungnya, maka kuku bucket ini memiliki fungsi untuk menghancurkan material dengan cara menumbuk atau mencakar. Jika dilihat dari segi bahan, ekskavator Titan ini terbuat dari material logam yang sangat kuat dan termasuk ke dalam rock type bucket atau dalam bahasa Indonesia, bucket yang diperuntukkan untuk menghancurkan batuan keras. Poin penting yang harus diinspeksi pada bagian kuku ini adalah dimensi keausan dari kuku bucket itu sendiri, terutama panjang dari kuku bucketnya. Selanjutnya juga perhatikan pin yang berfungsi untuk menghubungkan kuku bucket pada adapter. Jangan sampai longgar apalagi terlepas. Harga kuku bucket sebuah ekskavator yang berukuran besar dapat mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk harga bucket secara keseluruhannya dapat mencapai hingga ratusan juta rupiah. Wah, harga yang cukup mahal ya. Apalagi untuk ekskavator berukuran Titan ini. Mungkin bisa menembus miliaran rupiah. Itulah yang saat ini sedang dipikirkan oleh Habib Rozaki dan Eka Kuntada, sehingga mereka benar-benar sangat menunggu keseluruhan laporan hasil inspeksi dari tim rumah teknik ini. Selanjutnya drone memindai bagian penting dari bucket ekskavator, yaitu adapter tadi. Adapter terpasang secara esi atau utuh pada bucket tersebut karena sudah dimolding atau dicetak dari pabrikan secara bersamaan. Jika sudah terjadi kerusakan dan keausan pada bagian adapter ini, misalnya dalam banyak kasus dapat menyebabkan pin menjadi tidak bisa terpasang kembali, maka konsekuensinya adalah harus mengganti bucket secara keseluruhan. Nah, tentunya Habib Rozaki dan Eka Kuntada tidak menginginkan hal itu terjadi pada ekskavator Titan ini. Jika operator dan pengawas lapangan tidak memperhatikan hal ini dalam contoh kasus, misalnya tidak mengganti kuku bucket yang sudah aus, atau bahkan tidak menggunakan kuku bucket sama sekali, maka selain produktivitas alatnya berkurang dikarenakan gaya gali, gaya cakar, dan gaya tumbuk dari bucket sudah tidak memadai lagi, maka dampak lainnya adalah
munculnya kerugian biaya yang akan timbul dikarenakan penggantian bucket secara keseluruhan. Bagian lain dalam bucket adalah main body atau bodi utama. Bodi utama ini akan menentukan volume dan kapasitas dari material yang bisa dimuatnya. Bagian ini terdiri dari punggung bucket dan sisi-sisi luar dari bucket. Bagian ini juga sering diberikan material tambahan atau di reinforce untuk menambah ketahanan bucket terhadap gesekan-gesekan material, sehingga bucket tidak mudah mengalami kebocoran. Komponen berikutnya adalah pin bucket. Dalam kegiatan inspeksi, sangat harus diperhatikan jarak atau clearance yang timbul dikarenakan keausan dari pin ini. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan secara aksial maupun radial. Keausan pin yang sudah parah dapat terdengar dengan keras oleh telinga kita, yaitu pada saat operator sedang menggerakkan attachment-nya dan melakukan gerakan kombinasi bunyi oblak atau longgarnya kedua komponen tersebut disebabkan oleh kedua logam yang saling beradu. Kedua logam antara attachment, arm, dan attachment yang namanya bucket tadi. Dalam beberapa literatur untuk mengatasi celah yang disebabkan oleh keausan ini, maka ditambahkanlah komponen yang diberi nama dengan SIM. SIM ini hampir mirip cara kerjanya seperti sebuah ring tambahan pada komponen baut dan mur. Kedua sahabat ini, yaitu Habib Rozaki dan Eka Kuntada, tentunya sudah berpengalaman dan sangat jeli dalam menghitung target produksi. Meskipun begitu, karena volume dan kapasitas bucket akan berbanding lurus dengan berat bucket itu sendiri, maka mereka akan tetap menyesuaikan spesifikasi bucket dengan standar maksimal berat operasi unit dan mekanisme hidrolik silernya. Melihat ukuran hidrolik ekskavator Titan ini yang sangat besar, pikiran Habib Rozaki dan Eka Kuntada tentunya apakah bisa bucketnya ditambah lebih besar lagi sehingga perhitungan produksi menjadi lebih tinggi. Sekian dan terima kasih episode 02 ini tentang membahas bucket. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu kembali.